Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Haira Nur Atiyah dengan nomor induk mahasiswa 238100002. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Penasaran seperti apa? Let's see! Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai media dan menimbulkan efek. Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang dapat terjadi pada setiap gerak langkah manusia. Komunikasi sangat esensial dalam pertumbuhan kepribadian manusia. Para ahli ilmu sosial telah mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian manusia. Tapi orang seringkali bertanya, untuk apa kita belajar berkomunikasi? Bukankah sejak lahir kita sudah diajarkan komunikasi? Bukankah komunikasi kita terima begitu saja dari orang tua kita? Komunikasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan merupakan kegiatan yang menantang. Demikian rumitnya, hampir setiap orang pernah mengalami kegagalan dalam berkomunikasi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan miskomunikasi. Terlebih, saat ini kita telah memasuki sebuah era yang disebut sebagai masyarakat informasi, yaitu sebuah era yang masyarakatnya telah menjadikan komunikasi melalui proses pengiriman informasi sebagai sebuah komoditas kepentingan-kepentingan ekonomi. Maka bermunculan begitu banyak profesi dalam bidang komunikasi. Hampir semua pekerjaan membutuhkan orang-orang yang memiliki skill komunikasi. Mulai dari motivator, editor, jurnalis, reporter, programmer TV, analisis media, public speaker, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lebih berkaitan dengan dunia akademis seperti dosen dan peneliti, yang memang membutuhkan para ahli di bidang ilmu komunikasi. Mengapa penting kita mempelajari ilmu komunikasi? Rubin dan Stewart 2005 menyatakan bahwa komunikasi adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Tidak ada aktivitas yang dilakukan tanpa komunikasi. Cara kita berhubungan satu dengan yang lainnya, bagaimana suatu hubungan kita bentuk, bagaimana kita memberikan kontribusi sebagai anggota keluarga, teman, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara luas itu membutuhkan komunikasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas yang kompleks. Dalam hal ini, ternyata aktivitas komunikasi bukanlah aktivitas yang mudah. Untuk mencapai kompetensi komunikasi memerlukan understanding dan suatu keterampilan sehingga komunikasi yang kita lakukan menjadi efektif. Karir dalam bisnis, pemerintah, atau pendidikan memerlukan kemampuan dalam memahami situasi komunikasi, mengembangkan strategi komunikasi efektif, memerlukan kerjasama satu dengan yang lainnya, dan dapat menerima kehadiran ide-ide yang efektif melalui saluran komunikasi. Suatu pendidikan yang tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Kadang-kadang kita menganggap bahwa komunikasi itu hanyalah suatu yang bersifat common sense, dan pasti setiap orang mengetahui bagaimana berkomunikasi. Padahal banyak yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Karena ternyata pesan-pesan dalam komunikasi manusia itu disampaikan tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi juga non-verbal. Ada keterampilan komunikasi dalam bentuk tulisan dan oral, dan ada juga keterampilan komunikasi secara interpersonal ataupun secara kelompok. Kadang-kadang kita juga mengalami kegagalan dalam berkomunikasi. Banyak yang berpendidikan tinggi tetapi tidak memiliki keterampilan komunikasi secara baik dan memadai, sehingga mengalami kegagalan dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Terakhir, komunikasi adalah populer. Komunikasi adalah suatu bidang yang bisa dikatakan sebagai populer. Banyak bidang-bidang komunikasi modern saat ini yang memfokuskan pada studi tentang pesan. Ada juga hubungan antara komunikasi dengan bidang profesional lainnya, termasuk hukum, bisnis, pendidikan, informasi, ilmu komputer, dan lain-lain. Disiplin ini bersifat multidisiplin yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, manusia adalah makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain di lingkungannya. Satu-satunya alat untuk dapat berhubungan dengan manusia lain di lingkungannya adalah dengan komunikasi.
baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui komunikasi, kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri, mengenal dan mengevaluasi diri sendiri, berkenalan serta berinteraksi dengan orang lain, dan mengungkapkan perasaan kita terhadap orang lain. Melalui komunikasi juga, kita dapat memecahkan segala macam persoalan, mengembangkan gagasan baru, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain, sehingga komunikasi perlu kita pelajari. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya mempelajari ilmu komunikasi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.